Jadi kalau dulu pimpinannya DN Aidit dan Nyoto. Nah sekarang Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Mereka sudah masuk ke pemerintahan, mereka sudah masuk ke semua lini. Ya kan? Bahkan Profesor Salim Said menyatakan sekarang kader-kader komunis itu sudah berani melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Dan itu sudah terjadi. Itu ada 3 hambatan. Yang itu menjadi hambatan terbesar Cina untuk menguasai Indonesia. Yang pertama, dari 3 ini sudah dijebol semua oleh Cina. Dijebol semuanya. Bersama pengkhianat-pengkhianat yang tadi disebutkan oleh Dr. Habib Zainal tadi. Yaitu penjahat, dia diberi kedudukan. Kalau dulu Buya Hamka diperlakukan seperti itu, sekarang Habib Rizik Syihab beliau dijebloskan penjara hanya karena prokes dan check up di Rumah Sakit Umi Bogor. Tapi apa yang menimpa Habib Rizik Syihab direkayasa oleh Kapolres Bogor dan Wali Kota Bogor. Siapa itu? Bima Arya. Pada saat pengadilan beliau berdoa, doa mubahalah. Akhirnya apa yang terjadi? Kapolres Bogor yang merekayasa sampai Habib Rizik terkena delik hukum pidana itu mati, kena jantung koroner, mati duluan. Wali Kota Bogor Bima Arya beberapa minggu kemarin nyampaikan di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Bahkan hakim yang memutuskan 4 tahun penjara sakit keras sekarang ini. Bahkan keluarganya minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Sampai akhirnya Sambo juga kena, yang melakukan rekayasa pembunuhan terhadap 6 laskar FPI. Akhirnya terbongkar kode jari. Jadi kodenya itu seperti ini. Saya sampai tabayun, cross check. Saya dapat info ya, bahwa kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu sudah 200 lebih. Ternyata itu benar. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, itu konsekuensinya 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Dan itu targetnya 2020. Sudah selesai. Itu yang terdata. Yang tidak terdata, nah mereka bukan buruh, ngakunya buruh. Mereka semuanya tentara merah. Hasil operasi intelijen di perusahaan nikel di PT Morowali itu ternyata yang terdata di badan imigrasi itu kan ratus. Tapi sebenarnya jumlahnya kurang lebih 80.000. Dan ada satu kontainer isinya senjata. 90% media di Indonesia sudah dikuasai oligarki. 9 naga. Alhamdulillah, untuk menghadapi strategi divide et impera PKI gaya baru, alhamdulillah NU dan Muhammadiyah Jawa Timur bersatu. Bahkan Kokam dengan Banser sudah mulai disatukan. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan TNI dan umat Islam akan bersatu kembali melawan komunis gaya baru. Apa yang bisa kita perbuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada break dulu sambil beliau menyiapkan. Sudah siap ya? Ya. Alhamdulillah. Monggo Ustaz, dipersilakan. Ya. Jazakallah khair. Yang dimuliakan oleh Allah, Dr. Habib Zainal Abidin Bilfaqih Habibullah. Yang dimuliakan Allah, Dr. Gamal Albin Said. Dan moderator yang di kalangan milenial ini sudah, alhamdulillah, Ustadz Ubay, para undangan, akhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Sejak tahun 1917 sampai 1991 Miladiyah. Jadi di seluruh dunia ini pernah merah. Artinya apa? Benar-benar 74 tahun itu dunia ini benar-benar
dihadapkan oleh sebuah imoralitas dan keganasan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan hampir kurang lebih 120 juta manusia di seluruh dunia ini dibunuh oleh sebuah ideologi komunis yang dimunculkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Jadi memang saya masih teringat apa yang diungkap oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah, beliau mufassir yang sering kita baca tafsir Al-Maraghi. Masya Allah, beliau sampai meneliti hampir 1 juz penuh di dalam Al-Quran. Allah ungkap tentang karakter Al-Yahud. Sampai secara rinci beliau temukan kurang lebih sekitar 76 karakter Yahudi. Jadi memang Yahudi ini seringkali membuat fasad, kerusakan di muka bumi ini. Mulai dari teori evolusi Darwin. Itu kan dikembangkan oleh 3 tokohnya, yaitu Karl Marx, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim ini, ya, ini. Sehingga melahirkan generasi Sambo. Itu generasi Sambo. Ngomong tadi tidak berani, kalau dia berani. Gitu ya. Jadi benar-benar yang kita waktu SMP SMA itu sering diajari oleh guru-guru kita, manusia itu berasal dari kera, hewan, ya kan? Bahkan sampai klimaksnya membunuh itu sesuatu yang biasa, ya itu. Jadi benar-benar karakter Sambo ini dibangun oleh teori evolusi Darwin. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang the best. Tapi Darwin nyatakan manusia dari kera. Ini taswih, pelecehan, ya kan? Sehingga akhirnya mungkin kalau Darwin masih hidup oleh 3 orang ini, itu mungkin Darwin kaget, kok sampai seperti ini teorinya, ya kan? Sampai akhirnya di Indonesia muncullah ya gerombolan Sambo ini. Itu akibat ini. Begitu juga Karl Marx dan Friedrich Engels ini benar-benar melahirkan imoralitas dan keganasan yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Kita bisa melihat yang mengaplikasikan komunisme, ideologi komunis ini dalam tingkat dunia waktu itu adalah Lenin. Bahkan Lenin sampai menyatakan kalau 3/4 atau 3/4 penduduk dunia ini mati, seperempatnya komunis, itu sesuatu yang membanggakan bagi Lenin. Bahkan dia katakan kita tidak masalah kalau berjalan di atas 30 juta mayat-mayat. Yang penting ideologi komunis bangkit. Begitu juga kemudian dilanjutkan oleh Stalin. Ya, itu berapa juta manusia dibunuh. Kemudian dilanjutkan Mao Zedong, Bapak Komunis Cina. Hampir 50 juta rakyat Cina dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Jadi haus darah. Kemudian dilanjutkan Pol Pot di Kamboja. Hampir 2,5 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab. Bahkan tengkorak-tengkorak kepala itu dibuat piramid. Ini benar-benar kekejian yang sangat luar biasa. Nah, ternyata di Indonesia muncul yang mungkin tadi sudah dibahas, yaitu diteruskan oleh Musso yang sampai dia memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, ya. Sehingga bagaimana kita lihat Musso begitu memproklamasikan ini, berapa ribu santri dan ulama di Madiun yang dibantai dengan cara-cara yang biadab, ya. Bahkan sampai salah satu contoh kemarin saya datang di Magetan, Kiai Haji Mursyid, ya, yaitu pendiri Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, ya kan? Masya Allah, disembelih dan sampai sekarang jenazahnya tidak ditemukan. Itu. Bahkan Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo, beliau merangkap sebagai Ketua DPA,
Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, itu ke lehernya ditali, kemudian dikaitkan di mobil, diseret dengan kecepatan tinggi dalam radius 10 kilo. Ya Allah, sampai meninggal beliau. Dan jenazahnya dibuang di sebuah sungai di Ngawi. Itu sudah ngeri kita melihat. Bagaimana Gubernur Jawa Timur, bahkan mungkin kalau di Jakarta kita pernah dengar Jalan Otista, ya kan? Yang gambarnya ada di mata uang lembaran Rp20.000, yang di mata uang lembaran itu Bapak Otto Iskandar Dinata. Beliau Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Itu dipenggal kepalanya dan dibuang ke laut. Itu Menteri Pertahanan. Jadi benar-benar kebiadaban komunis pada saat itu benar-benar luar biasa. Ya. Sehingga sampai akhirnya mengarah ke Magetan. Di Takran Magetan itu ada sebuah monumen, itu 108 jenazah. Yang nomor 1 sampai 68 itu jenazah masih terdeteksi, nama-namanya masih jelas. Tapi kalau nomor 68 sampai 108 itu sudah jenazahnya sudah dirusak oleh orang-orang PKI pada masa Muso waktu itu. Ya. Bahkan Pondok Pesantren Gontor, ya, yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Sahal, Allahumma yarham, dan Kiai Haji Jarkasi, Allahumma yarham. Tapi alhamdulillah beliau sempat mengungsi untuk menghindari kebiadaban komunis ini. Tapi Pondok Pesantren Gontor langsung dibakar, dirusak dan dibakar. Bahkan sampai di satu tempat ternyata mereka terus melakukan pembantaian ini. Nah sekarang kira-kira siapa yang berhasil menghancurkan kekuatan PKI pada saat tahun 48? Beliau tidak ada lain adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hampir 60 hari beliau berhasil menghancurkan kekuatan komunis di bawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin. Jadi sampai akhirnya kita lihat saat demokrasi terpimpin di akhir pemerintahan Presiden Soekarno, waktu itu benar-benar DNAID ketika melakukan petualangan politik. Pada saat itu yang dijadikan, artinya yang diterima oleh Komisi Sentral PKI DNAID adalah Pancasila versi pribadi Soekarno tanggal 1 Juni 1945, di mana sila ketuhanan bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan ditaruh sila kelima. Jadi itu Pancasila versi pribadi, bukan Pancasila sesuai konstitusi negara 18 Agustus 1945. Ternyata sejarah itu berulang. Sejak 2014 Pancasila yang dijadikan sebagai untuk membangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak tahun 2014 sampai hari ini itu Pancasila versi pribadi. Sampai hari ini. Bahkan puncaknya kita bisa melihat Pancasila dirubah jadi Trisila Ekasila. Bahkan ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Dan itu versi pribadi Soekarno, diletakkan di sila kelima paling akhir. Ya. Jadi itu sekarang. Nah, saya masih ingat ketika Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu sudah memberikan skala prioritas Indonesia, dijadikan bahan diskusi pada saat Kongres Partai Komunis di Cina tahun 1986. Jadi pada saat pembahasan itu ada 3 hambatan yang itu menjadi hambatan terbesar Cina untuk menguasai Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis, itu sampai sekarang kita bisa melihat itu. Kemudian yang ketiga, hambatan yang ketiga, sikap
sikap anti komunis umat Islam di Indonesia ini masih solid. Dari 3 ini sudah dijebol semua oleh Cina. Dijebol semuanya. Bersama pengkhianat-pengkhianat yang tadi disebutkan oleh Dr. Habib Zainal tadi, yaitu penjahat dia diberi kedudukan. Nah, itu. Jadi pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Makanya yang kita lihat, kita saksikan akhirnya semua tiga hambatan ini semuanya dijebol. Yang pertama lewat rancangan undang-undang HIP, kemudian yang kedua lewat undang-undang Omnibus Law, jebol sudah, ya kan? Yang kedua sudah jebol. Kemudian yang ketiga, untuk menghadapi hambatan yang ketiga, Cina melakukan strategi divide et impera, adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin. DP-nya 1,5 triliun sudah diterima. Dan yang menyerahkan adalah Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Berarti masih ada sisa 18,5 triliun untuk adu domba. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah kita bersyukur. Mulai dari Jawa Timur yang dimotori oleh Kiai Haji Sa'ad Ibrahim dan Kiai Haji Marzuki Mustamar, Alhamdulillah, untuk menghadapi strategi divide et impera PKI gaya baru, Alhamdulillah, NU dan Muhammadiyah Jawa Timur bersatu. Alhamdulillah. Bahkan Kokam dengan Banser sudah mulai disatukan. Sudah mulai dirintis dari Jawa Timur. Dan puncaknya beberapa minggu yang lalu, Alhamdulillah, Kiai Haji Yahya Stakuf, pimpinan PBNU, datang ke tempat kantor pimpinan pusat Muhammadiyah, bertemu dengan Profesor Haidar Nasir. Jadi apa yang dirintis di Jawa Timur diaplikasikan juga di pusat. Jadi insya Allah untuk menghadapi ini tadi strategi PKI gaya baru ini, Alhamdulillah. Karena apa? Kalau NU dan Muhammadiyah bersatu, insya Allah problem-problem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini insya Allah banyak yang tuntas. Ya, insya Allah itu kuncinya. Nah, Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, dari apa yang tadi sudah saya sampaikan sampai akhirnya puncaknya saat-saat jaya-jayanya PKI waktu itu, apa respon ulama? Masya Allah, seluruh Indonesia itu masih ada 907 ulama yang konsisten menolak ideologi komunis. Akhirnya kumpul mengadakan Muktamar Alim Ulama di Palembang. Ya. Itu tahun 1957. Mengeluarkan fatwa. Jadi ulama-ulama dulu itu tegas sekali. Ada 10 fatwa, tapi ada 2 yang sangat penting itu. Yang pertama, ideologi atau ajaran komunis itu kufur hukumnya. Haram bagi umat Islam menganutnya. Jadi tegas sekali fatwa ulama waktu itu. Kemudian fatwa ulama yang kedua, barang siapa yang menerima ideologi komunisme dengan etikot, keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Jadi ulama dulu langsung mengeluarkan fatwa kafir, tidak sah menikah dan menikahkan sama seorang muslim, tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Ini dua fatwa yang sangat penting yang dimunculkan pada tahun 1957 di Palembang. Sampai akhirnya 17 Agustus 1958 Buya Hamka Allahumayarham dalam memoarnya menulis. Jadi ternyata Presiden Soekarno pidato dengan gegap gempita. Jadi dengan keras Presiden Soekarno menyatakan 907 ulama itu adalah komunis fobia. Dan 907 ulama itu amoral. Itu statement Presiden Soekarno. Berarti 907 ulama yang menolak ideologi komunis itu disebut tidak punya moral. Luar biasa. Dan akhirnya ratusan ulama dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Di antaranya Buya Hamka Allahumayarham, 2 tahun 4 bulan penjara.
di Jakarta. Dan beberapa ulama-ulama yang lain seperti Muhammad Rum, Kiai Haji EZ Mutakin, Allahumma yarham, Kiai Haji Isa Ansori, Allahumma yarham, bahkan pimpinan yang terakhir dari Masumi yaitu Bapak Prawoto Mangku Sasmito, Allahumma yarham, dan beberapa ulama-ulama yang lain dipenjara di Madiun, rata-rata 4 tahun penjara. Bahkan pencetus NKRI, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, Bapak Muhammad Natsir, itu dijebloskan ke penjara di Batu Malang. 4 tahun penjara. Padahal beliau adalah pencetus NKRI, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, tokoh Masumi. Sehingga waktu itu benar-benar di akhir pemerintahan Soekarno, yang dijadikan common enemy itu Masumi, dijadikan musuh bersama. Sejarah berulang. Kalau sekarang yang dijadikan musuh bersama adalah FPI. Kalau dulu Buya Hamka dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum, disiksa di dalam penjara dengan siksaan yang sangat keji. Tidak hanya itu, harta beliau, Buya Hamka, disita oleh negara. Sekarang sejarah berulang. Allah mengingatkan, hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajida sunnatiha tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Sejarah itu berulang. Dan yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Sehingga kita bisa melihat, kalau dulu Buya Hamka diperlakukan seperti itu, sekarang Habib Rizik Syihab beliau dijebloskan penjara hanya karena prokes dan check up di Rumah Sakit Umi Bogor. Sampai akhirnya baru kali ini orang check up di penjara sampai 4 tahun penjara. Padahal undang-undang kesehatan, pihak rumah sakit itu tidak boleh mengekspos ya, seorang pasien di publik, tidak boleh. Tapi apa yang menimpa Habib Rizik Syihab direkayasa oleh Kapolres Bogor dan Wali Kota Bogor. Siapa itu? Bima Arya. Arya Bima atau Bima Arya? Bima Arya. Akhirnya Habib Rizik Syihab dijebloskan ke penjara 4 tahun penjara. Sampai akhirnya Mahkamah Agung memotong 2 tahun. Tapi apa yang terjadi saat di pengadilan, pada saat pengadilan beliau berdoa, doa mubahalah. Makanya ada satu ungkapan, hati-hati, daging ulama itu beracun. Hati-hati terhadap doanya orang mukmin. Akhirnya apa yang terjadi? Kapolres Bogor yang merekayasa sampai Habib Rizik terkena delik hukum pidana itu mati, kena jantung koroner, mati duluan. Wali Kota Bogor Bima Arya beberapa minggu kemarin nyampaikan di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Ini doanya mubahalah seorang ulama. Bahkan yang mencaci maki lewat medsos, ya kan, Jordan itu mati duluan, masih muda dia, ya kan? Nah ini, bahkan hakim yang memutuskan 4 tahun penjara sakit keras sekarang ini. Bahkan keluarganya minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Hati-hati terhadap, jangan terlalu zalim kepada seorang ulama. Sampai akhirnya Sambo juga kena, yang melakukan rekayasa pembunuhan terhadap Naskar FPI. Akhirnya terbongkar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya kita bisa melihat bagaimana kebiadaban PKI pasca 65 puncaknya. Akhirnya terjadilah rakyat Indonesia turun ke jalan. Sejarah berulang, sekarang rakyat juga turun ke jalan. Jadi sejarah berulang. Kalau dulu ya, bulan Maret 1966 rakyat turun jalan. Apa? Ada trikora, apa tritura, 3 tuntutan rakyat. Bubarkan PKI. Ya. Bubarkan kabinet Dwi Kora dan turunkan harga. Nah, sekarang sejarah berulang. Rakyat juga sekarang turun ke jalan. Ini sejarah berulang.
Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Sehingga akhirnya tepat 12 Maret 1966 PKI dibubarkan. Dan sebelum itu akhirnya siapa yang menghancurkan, ya kan? Siapa yang menghancurkan PKI pada tahun 65? Nah, saat itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarwo Edi Wibowo bersama umat Islam. Jadi ini sejarah benar-benar tidak bisa dirubah. Puncaknya ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan TNI dan umat Islam akan bersatu kembali melawan komunis gaya baru. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Saya kira gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya menambahkan sedikit. Jadi yang kita saksikan sekarang ini realitas empiris. Komunis gaya baru bangkit kembali. Bahkan strategi perjuangan komunis kekinian atau kontemporer itu digerakkan 4 komponen sekarang ini di Indonesia. Yang pertama yaitu kelompok tua yang dimotori oleh Bejo Untung. Dan dia punya LSM seluruh Indonesia. Bahkan negara-negara di luar yang mensupport Bejo Untung ini cukup banyak sekali. Yang paling besar dari Cina dan dari partai kiri Jerman. Jadi itu yang menopang Bejo Untung ini. Bahkan kita melihat data-data empiris kader-kader komunis yang dibina langsung, kebanyakan instrukturnya dari partai kiri Jerman. Itu luar biasa. Mereka sudah dikader untuk menguasai operasi intelijen, kontra intelijen, bahkan sampai operasi semi militer. Bahkan ketika saya diduetkan oleh Bapak Mayor Jenderal Purnawian Kiflan Zain waktu itu di Kabupaten Garut. Saya waktu itu diminta untuk menyampaikan di depan beberapa tokoh-tokoh di Garut, Jawa Barat, untuk menyampaikan tentang pergerakan komunis kontemporer. Nah, sementara Pak Kiflan Zain, Mayor Jenderal Purnawian Kiflan Zain waktu itu diminta untuk menyampaikan tentang pergerakan komunis tapi dari aspek intelijen dan Hankam. Saya cukup kaget sekali, ternyata pusat logistik persenjataan komunis gaya baru itu ada di Filipina. Makanya kita saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi pada saat saya diundang Pertamina pulang dari Kalimantan nyampe ke Bandara Soekarno-Hatta itu sebelum subuh. Saya langsung masuk gate 6. Gate 6 saya langsung turun ke bawah menunggu sholat subuh. Waktu sholat subuh saya naik ke atas, itu ternyata sudah ratusan orang-orang Cina. Rambutnya cepak. Itu saya dapat info itu per hari itu ratusan. Rata-rata mereka diterbangkan menuju ke Bandara Kendari. Nah, akhirnya terdeteksi, terungkaplah apa yang disampaikan Duta Besar Cina untuk Indonesia di Jakarta. Itu dia jujur, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, itu syarat yang pertama, agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dan itu diungkap juga oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia di depan akademisi dan dosen dan mahasiswa. Dia sampaikan,
konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, itu konsekuensinya 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Dan itu targetnya 2020. Sudah selesai. Dan diungkap oleh Dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta, rata-rata per tahun rakyat Cina daratan yang masuk ke Indonesia itu 2 juta. Sampai 2020 10 juta. Itu yang terdata, yang tidak terdata. Oleh karena itu waktu itu pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyambut 10 juta rakyat Cina daratan. Nah, mereka bukan buruh, ngakunya buruh. Mereka semuanya tentara merah. Nah, itu. Makanya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada 2 mantan jenderal angkatan darat, yaitu Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, Allahumma yarham, beliau sudah meninggal. Mantan Kasospol ABRI. Jadi kemudian mantan Pangdam datang ke Jawa Timur, ya, dan mengumpulkan tokoh-tokoh ulama. Insya Allah waktu itu Dr. Habib Zainal juga tahu itu. Itu menyampaikan hasil operasi intelijen di perusahaan nikel di PT Morowali. Itu ternyata yang terdata di badan imigrasi itu kan ratus. Tapi sebenarnya jumlahnya kurang lebih 80.000. Makanya ketika badan imigrasi masuk sidak itu bocor. Mereka sudah dimasukkan ke bunker. Jadi formalnya ratus. Tapi padahal kenyataannya di lapangan itu 80.000. Dan ada 1 kontainer isinya senjata. Makanya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini berhasil diungkap oleh mantan kepala BIN dan mantan gubernur DKI, yaitu Pak Sutioso, Bang Yos, tentang bahaya datangnya tenaga kerja asing. Ini sangat membahayakan bagi Hankam. Ya. Makanya Jenderal Aditya Warmantoha, staf Panglima TNI, ketika di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, beliau mengatakan begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, itu implikasinya i-polisos Hankam, dan itu nyata. Nah, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, ini benar-benar nyata. Sementara di kalangan tadi yang sempat tertunda tadi, saya sampaikan tadi, strategi perjuangan PKI Gaya Baru ini didukung oleh 4 komponen. Komponen yang pertama kelompok tua yang tadi yang dimotori Bejo Untung. Makanya di lapangan Bejo Untung itu punya kode, bahasa kode jari. Jadi kodenya itu seperti ini. Seperti ini. 65. Itu kode jari bahasa kode oleh kalangan PKI Gaya Baru. 65. Benar-benar luar biasa. Makanya Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, di medsos, di video pendeknya, Profesor Salim Said sampai mengungkap, jadi sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan, yang jadi wali kota dan bupati, yang banyak itu. Bahkan ada yang jadi staf menteri seperti kader Gerwani, Dita Indasari, sampai 2 periode. Ya kan? Bahkan sampai saya coba tabayun ke Komisi 7 DPR RI, yang kebetulan rumahnya di Permata Jingga. Saya sampai tabayun, cross check. Saya dapat info, ya, bahwa kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu sudah 200 lebih. Ternyata itu benar. Jadi mereka targetnya 2019 sudah menguasai parlemen. Itu sudah artinya apa? Itu terjadi betul. Itu targetnya 2019. Jadi mereka, kalau kita telisik mulai dari sejarah awal, 1926 mereka melakukan pemberontakan, gagal. 48 di Madiun, gagal.
65 gagal. Kemudian 98 itu benar-benar rapi sekali, sama dengan gerakan PKI yang dimotori oleh Jenderal LB Murdani. Peristiwa Mei 98 itu tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sama persis. Tapi alhamdulillah gagal. 2019 mereka sudah mencanangkan ini 3-4 komponen tadi, yaitu kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, yang mereka bulan Juli 2000 berapa itu sudah vulgar, pasang baliho besar, pasang spanduk di seluruh Indonesia. PRD itu underbo PKI gaya baru. Mereka sudah unjuk gigi. Tapi alhamdulillah akhirnya banyak satpol-satpol PP yang menurunkan itu. Jadi ditopang lagi oleh komponen yang keempat, yaitu Komisi Sentral PKI. Jadi kalau dulu pimpinannya DNID dan Nyoto, nah sekarang Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Itu hasil kongres PKI ke-10 di Desa Ngablak, Gerabak, kalau di Kabupaten Magelang. Bahkan sampai memutuskan konstitusi baru, perjuangan PKI gaya baru. Ini. Jadi benar-benar luar biasa mereka. Ya kan? Mereka sudah melakukan, mereka sudah masuk ke pemerintahan, mereka sudah masuk ke semua lini. Ya kan? Bahkan Profesor Salim Said menyatakan sekarang kader-kader komunis itu sudah berani melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Dan itu sudah terjadi. Ya kan? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita perbuat? Ya kan? Untuk Indonesia ke depan. Saya coba diskusi dengan Ustadz Bahtiar Nasir ketika beliau saat datang ke Malang. 5 program, jangan ditunda. Yang pertama, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan, karena itu syarat mutlak untuk meraih kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan pesantren kita, madrasah kita, lembaga pendidikan Islam kita, jadikan sebagai saran strategis untuk membangkitkan Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Yang ketiga, jadikan umat Islam ini melek politik, jangan sampai buta politik. Karena apa? 90% media di Indonesia sudah dikuasai oligarki, 9 naga. Sehingga jargonnya apa? Mereka terus mendengungkan. Kita umat Islam di brainwash, dicuci otaknya dengan satu jargon. Apa itu? Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Itu terus ditancapkan kepada fikrah kita. Ini mereka. Tujuannya apa? Supaya umat Islam tidak masuk wilayah politik. Padahal kalau kita memisahkan politik dan agama, otomatis kita menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu. Makanya kita harus melakukan taghir, perubahan. Apa? Jargonnya, Islam itu tinggi, ya'du wa la yu'da alaih. Yang kedua, ulama itu mulia. Yang ketiga, politik itu penting untuk mengatur bangsa dan negara ini. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, beliau sebagai kepala negara. Rasulullah sebagai kepala negara. Dan pusat pemerintahan pada masa Rasulullah dibangun di masjid. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Ya kan? Ini Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin mencontohkan bagaimana politik itu, artinya ajaran Islam yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ayo umat Islam melek politik, jangan sampai buta politik. Makanya kenapa sekarang kondisi umat Islam dipaksa jadi minoritas sekarang ini? Karena dampak umat Islam buta politik. Kemudian yang keempat, bangun ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Sebagaimana Rasulullah dan sahabat memberikan uswah. Bagaimana, dengan apa? Kekuatan jamaah. Yang kelima, program yang kelima, bangun regenerasi umat. Sebagaimana Allah ingat, Allah rinci dalam surah Al-Maidah ayat 54.
dan fadilahnya 5556 itu. Jadi ayo bangun regenerasi umat. Rasulullah sebelum wafat, beliau mengangkat, memberi amanah pada seorang sahabat, umurnya 18 tahun. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan amanah kepada veteran-veteran perang Badar? Kan lebih ahli dalam peperangan. Tapi kenapa Rasulullah memberikan perhatian pada sahabat seorang pemuda yang umurnya 18 tahun? Kalau di Indonesia tingkat SLTA. Rasulullah memberi amanah kepada Usamah bin Zaid bin Harithah. Untuk apa? Kamu saya jadikan sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Insya Allah umat Islam di Indonesia harus ittiba kepada Rasul. Bangun regenerasi umat. Mudah-mudahan dari Malang akan lahir Usamah bin Zaid bin Harithah yang baru untuk menghadapi dua negara superpower, Cina dan Amerika. Insya Allah dari Malang kita harus bangkit. Amin. Sekian, saya serahkan Masya pada Allah. moderator. Jazakallah khair, Dr. Habib Zainal. Saya nambah saja, gitu ya. Jadi kalau saya buat matrik, gitu ya, tentang ideologi dunia ini. Tapi sebenarnya Islam itu tidak pas disebut sebuah ideologi, tapi ad-din, gitu ya. Itu yang lebih pas. Tapi kalau umpama karena ini pembahasan secara umum, ya kita paksakan saja sudah. Jadi seluruh dunia ini kan ada 3 ideologi. Ideologi yang pertama, kapitalisme. Ini akidahnya sekuler. Artinya agama dipisah dari kehidupan. Sistem politiknya demokrasi liberal. Kemudian ideologi yang kedua, sosialisme, komunisme. Itu akidahnya ateis, anti Tuhan, anti agama. Sistem politik yang dipakai, kalau istilah di Indonesia, demokrasi terpimpin. Kemudian Islam akidahnya tauhid. Sistem politik yang dipakai suro, musyawarah. Kalau di Indonesia disebut musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah ternyata 3 ini tadi, kalau dibuat matrik, itu ternyata di Indonesia ini dipakai semuanya, ya kan? Pasca kemerdekaan, Indonesia menjadikan suro, musyawarah untuk mencapai mufakat, dijadikan sistem politik dalam berbangsa dan bernegara, ya kan? Tapi di akhir pemerintahan Soekarno, pasca dekrit 5 Juli 59, Soekarno memakai sistem politik ala komunis, yaitu demokrasi terpimpin, sampai muncullah peristiwa G30S PKI. Gantilah rezim Orde Baru. Pada masa awal Presiden Soeharto menggunakan demokrasi Pancasila. Tapi di akhir pemerintahan Soekarno pakai demokrasi liberal. Ya, Soeharto, ya, demokrasi liberal. Sampai pasca reformasi tetap sampai hari ini kita pakai demokrasi liberal. Dengan jargonnya one man one vote. Ya, satu orang satu suara. Artinya apa? Suara ulama dengan suara pelacur sama. Ini kan taswif, pelecehan, ya kan? Bahkan jargonnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi kenyataannya dari uang oleh uang untuk uang. Jadi kita ditipu dengan sistem demokrasi liberal ini. Padahal Indonesia dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia ini religius. Kenapa? Sistem politiknya semakin jauh dari konstitusi negara. Bahkan sampai ada seorang pakar tata negara, pakar hukum tata negara. Jadi titik-titik itu melakukan pelanggaran terhadap konstitusi negara itu sampai 100 kali ketika dikaji oleh Mahkamah Agung. Titik-titik yang dimaksud umarok. Umarok, apa artinya umarok? Penguasa. Itu dikaji oleh Mahkamah Agung, ternyata melakukan pelanggaran terhadap konstitusi itu 100 kali sampai hari ini. Makanya kenapa sekarang banyak orang meneriakkan, ayo kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kembalikan kepada yang asli.
Bahkan sampai beberapa pakar-pakar yang mengajar tentang filsafat Pancasila itu sampai dia katakan sekarang di Indonesia itu banyak yang murtad. Artinya murtad dari konstitusi negara. Murtad sudah deh kalau dihukumi oleh dari kalangan umum seperti itu. Jadi makanya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sekarang digaungkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu tambahan saya. Nah sekarang saya masih berkutat pada regenerasi umat. Saya masih ingat apa yang ditulis oleh sebuah disertasi doktor yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Majid Ihsan Al-Gilani. Beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Jadi beliau asli Yordan. Syekh Abdul Majid Ihsan Al-Gilani. Beliau asli Yordan, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Nah, beliau ayahnya mujahid Palestina, ibunya mujahidah Palestina di Biladis Syam. Masya Allah, skripsi S1-nya judulnya Nas'at Al-Qadiriyah, artinya pertumbuhan madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemudian tesisnya program masternya itu judulnya falsafah Tarbiyatul Islamiyah, jadi filsafat pendidikan Islam. Kemudian disertasi doktornya judulnya studi analisis Tarbiyatul Islamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Masya Allah, begitu saya baca disertasi doktornya ini, ya kan, luar biasa. Bahkan beliau menulis karya ilmiah berjudul Falsafah Tarbiyatul Islamiyah, mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan penulis karya ilmiah tingkat dunia 128 penulis karya ilmiah dunia. Beliau bisa mengalahkan itu. Beliau mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008 dengan karya ilmiah Falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Jadi ternyata beliau, karena landasan beliau menulis disertasi doktor ini filosofis historis. Jadi Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sangat takdim pada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memanggil Al-Ghazali itu dengan sebutan Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi ternyata Imam Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah itu ketika melihat masyarakat waktu itu benar-benar sangat parah kerusakannya. Bahkan pada masa beliau itu ulamanya yang paling banyak ulama su'. Ulama su' itu kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Nah, pada masa Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu masyarakat Islam benar-benar terpuruk betul. Sementara penguasanya benar-benar hubud dunia. Dan hubud dunia ini itu sudah klimaks. Contoh, emas itu kan perhiasan kaum wanita. Itu pada pemerintahan pada masa Al-Ghazali itu keledai itu dihiasi emas. Itu kan sudah berlebihan sudah. Keledai dihiasi emas. Itu sudah nemen sudah. Akhirnya dari kelemahan keterpurukan umat Islam pada saat itu dihancurkan oleh pasukan salib. Hancur lebur. Nah, ditulis oleh Syekh Abdul Majid Ihsan Al-Gilani bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah melakukan taghyir, perubahan bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ternyata dua ulama ini tadi menjadikan surah Ar-Ra'd ayat 11 itu dijadikan pijakan untuk melakukan taghyir, perubahan di tengah-tengah umat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang pada dirinya sendiri.
Yang kedua, Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani, muridnya, itu menjadikan satu hadis sahih rawahu Muslim. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa awalnya itu? Tentang setiap jasad itu ada segumpal darah. Fa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Nah, itu yang dijadikan oleh dua ulama ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kenapa? Kok kolbu? Karena kolbu itu punya dua al-quwah, kekuatan, yaitu kuatul fikrah dan kuatul hamasah, semangat atau kemauan. Nah, dari surah Ar-Ra'd ayat 11 dan hadis ini, akhirnya Al-Ghazali melakukan perubahan bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, itu dengan melakukan perubahan lewat madrasah Al-Quran. Diciptakanlah madrasah Al-Quran untuk merubah umat pada masa itu. Selama 50 tahun lahirlah sebuah generasi Rabbani, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Allahu Akbar. Kita selama ini kan tidak tahu apa karya besar dua ulama ini, Al-Ghazali dengan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata menghasilkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa menghancurkan pasukan salib dan merebut kembali kiblat pertama kaum muslimin yang telah dikuasai oleh Yahudi Nasrani pasukan salib selama 88 tahun. Nah, alhamdulillah kitab itu sudah dipraktekkan di Indonesia. Antum semuanya bisa lihat sekarang ini, di mana-mana muncul pesantren tahfidzul Quran, Gria Quran, rumah Quran, kampung Quran. Allahu Akbar. Insya Allah kita optimis. Kita optimis. Mudah-mudahan generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang dimunculkan oleh dua ulama besar ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kalau bila di Sam itu disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hanya di Indonesia disebut Al-Jailani. Ya, yang betul Al-Jilani. Nah, ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Dan bahkan sampai ketika saya diundang Pertamina di Balikpapan, Masya Allah, saya panitianya ngajak saya ke pedalaman Kalimantan. Itu di hutan belantara. Ternyata ada mutiara. Di sana pesantren tahfidzul Quran. Masya Allah, luar biasa. Kita optimis untuk Indonesia ke depan. Ya, akan muncul generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa menaklukkan dua kekuatan adidaya, Cina dan Amerika. Amin. Insya Allah akan muncul dari Indonesia, ya kan? Takbir, Allahu Akbar. Hijrah. Oke. Apa closing statement? Saya mengambil satu hadis sahih rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Insya Allah kalau hadis sahih ini sering disuarakan di tengah-tengah umat, insya Allah umat itu takut untuk berpecah. Tapi yang sering disampaikan bukan hadis sahih, yaitu perkataan orang. Apa itu? Yang sering kali muncul itu apa? Ikhtilaful ummah rahmatul. Itu kan yang sering kali muncul. Perbedaan di tengah-tengah umat adalah rahmah. Sehingga akhirnya kadang-kadang kalangan awam itu menjadikan itu sebagai justifikasi. Jadi akhirnya berpecah itu sesuatu yang biasa gitu. Padahal berpecah itu adab. Kalau bersatu itu rahmat. Nah ini. Jadi ayo kita cerahkan umat dengan mensosialisasikan hadis sahih rawahu Ahmad ini. Ya kan? Jangan sampai kita terjadi seperti Andalusia.
bahkan terakhir Turki Utsmani, ya kan? Sehingga iftiraq yang muncul, perpecahan yang muncul itu bukan masalah akidah, tapi masalah perebutan jabatan, kedudukan, ya kan, pangkat dan sebagainya. Sehingga akhirnya sampai iftiraqnya itu, ya kan, karena itu tadi, ya, karena perebutan ini tadi, sampai akhirnya puncaknya muwalah bil kuffar. Dia minta bantuan orang kafir untuk menghabisi saudaranya sendiri sesama muslim. Ini yang terjadi pada masa kekhalifahan, puncak kekhalifahan Turki Utsmani, termasuk juga pada masa daulah pada masa Andalusia. Jadi ini harus kita ambil ibrah, sosialisasikan. Al jama'atul rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini yang wajib kita sosialisasikan di tengah-tengah umat ini. Insyaallah, saya kira gitu. Masya Allah.